Salam, perkenalkan nama saya Jansi Gumuliani Jabi dari Prodi PKG SD. NIM 2503007. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan dasar suara kebenaran Injil mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Pertama-tama saya akan membahas sejarah pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli merupakan instrumen fundamental dalam sejarah kekristenan. Pengakuan iman rasuli ini merupakan salah satu kredo ekumenis yang paling kuno dan terpendek, menjadikannya pernyataan iman yang mudah diucapkan dalam setiap ibadah. Pengakuan iman rasuli ini terbagi atas 3 artikel utama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengeksplorasikan makna teologis dari setiap 12 pokoknya. Pengakuan iman rasuli ini tidak dimulai dengan sebuah rumusan yang sudah jadi, namun melainkan dengan pernyataan-pernyataan iman yang singkat dan spontan dalam komunitas Kristen awal. Pengakuan iman rasuli yang sekarang kita kenal ini adalah hasil dari perkembangan bertahap dari kredo-kredo barat. Berasal dari yang biasa kita sebut sebagai kredo Roma Lama. Kredo Roma Lama ini sudah ada sejak abad ke-2 di kota Roma. Narasi ini beredar hingga abad ke-15, menyebutkan bahwa pengakuan iman rasuli ini disusun langsung oleh 12 rasul masing-masing, yang dimana setiap rasul menyambung satu kalimat. Nah, menurut legenda ini, mereka melakukan pada hari Pentakosta setelah menerima pencurahan Roh Kudus. Namun, para tua-tua gereja awal wilayah Barat tidak mengutip pengakuan iman rasuli, melainkan mereka merumuskan pengakuan iman mereka sendiri. Pengakuan iman rasuli ini bukanlah sekedar pernyataan doktrinal yang abstrak, melainkan sebuah dokumen yang lahir dari pergumulan jemaat Kristen di Roma untuk melawan ajaran-ajaran palsu yang beredar. Berikut saya akan menjelaskan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Pertama, dari kata percaya. Kata percaya di sini perlu kita ketahui bahwa kata percaya ini memiliki makna mendalam dalam konteks keyakinan, ketergantungan, dan kesetiaan pada Tuhan. Kata percaya dalam bahasa Ibrani dapat diterjemahkan dari beberapa kata, yaitu yang pertama aman. Kata ini memiliki arti keyakinan, teguh atau tetap setia dan dapat dipercaya. Yang kedua batak. Batak artinya percaya, mengandalkan atau bergantung. Kata ini sering mengekspresikan kebergantungan kepada Tuhan. Berikut saya akan menjelaskan siapa Allah yang sebenarnya. Nah, Allah dalam perjanjian lama dari bahasa Ibrani Allah itu Elohim. Nah, jadi penggunaan kata Allah dalam Alkitab perjanjian lama sangat bergantung pada konteks, karena kata itu diberikan Elohim bisa merujuk kepada Yahweh, Allah-Allah lain atau hakim-hakim, ataupun bisa juga malaikat-malaikat dan juga manusia. Maka pemaknaannya harus berdasarkan kepada konteks. Dalam konteks iman Kristen dalam perjanjian lama, Allah yang sebenarnya itu, Allah yang kita sembah itu adalah Allah Elohim Yahweh, hanya satu Allah saja. Berikut dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah dan perannya sebagai juru selamat dan Mesias yang diurapi untuk memerintah sebagai Tuhan. Mengapa di sini saya akan menjelaskan mengapa Yesus
Kristus itu sebagai anaknya yang tunggal. Karena memang banyak anak-anak Allah itu banyak, namun Yesus Kristus disebut sebagai anaknya yang tunggal karena Yesus Kristus yang paling istimewa. Demikian penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.